شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kami dimintakan menyampaikan khutbah dengan judul mengenang hari proklamasi Republik Indonesia, tentunya yang ke-74. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau mengenang mungkin hanya merenung atau membayang-bayangkan, tapi patutnya lebih daripada itu mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan, bangsa ini lakukan terhadap torehan tinta emas yang ditulis dengan darah-darah para syuhada, adalah mempersembahkan nyawa, pikiran, tenaga, harta dan sebagainya bangsa ini dan wariskan kepada kita. Pada usia 74 tahun ini hampir satu abad, pantas patut kita melihat apakah sudah mencapai cita-cita mereka, sudah sesuaikah dengan peruntukan kemerdekaan itu sendiri dan sebagainya. Ayat yang tadi bacakan tadi adalah pada saat Allah mengingatkan kita, wa in ta'adzana rabbukum, Tuhan kamu Tuhan kita. Dan saat ketika Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum, jadi terdapat kamu bersyukur, la azidannakum, saya tidak kurang apapun, ada barangnya, saya tambahkan, lipat gandakan. Tapi walakin kafartum, apabila kamu mengkhianati, apabila kamu menyimpangkan, menselewengkan, membelok kiri, membelok kanan yang tidak pada jalur yang sesungguhnya, tunggu azab. Inna azabi lasyadid, sungguh dahsyat. Boleh jadi kita hari ini masih menikmati, walaupun 70% bangsa ini masih golongan menengah ke bawah, sekitar 10% mereka masih miskin, jauh dari harapan. Cuma 30% bangsa ini yang golongan menengah ke atas yang sudah boleh senyum, mengkunjung terus makin ke langit. Bentuk gramen ini makin kecil, dan yang paling kecil itulah yang sangat-sangat menikmati dan sangat-sangat menunjukkan semua hal yang berlaku di sini, di negeri kita. Maknanya apa? Masih banyak yang turun-turun dada, minimal masih ada yang turun-turun dada. Masih ada yang tidak jelas makan siang, makan malam, tidak ada jaminan hidup besok. Ini kita sebut masih oke. Kalaupun ini peringatan Tuhan, yang rasakan sebenarnya yang nikmati ramai. Tapi wa in kafartum inna adzabi lasyadid, boleh jadi satu ketika
Seperti bangsa-bangsa lain dulu, kita dengar dulu ada Mataram, raksasa, mana sekarang? Ada Sriwijaya dulu, mana sekarang? Ada Majapahit dulu, mana sekarang? Dan berpuluh-puluh kerajaan di dunia ini, mana sekarang? Dulu Filipina ada kerajaan Sulu dan yang lainnya, sampai rakyat Filipina umat Islam 90%. Hari ini tinggal 9%. Mana yang lainnya? Dan Allah sering memperingatkan dalam Quran bahwa bangsa-bangsa sudah banyak kehilangan bukan hanya identitas, kehilangan semuanya, kecuali tinggal nama dalam sejarah, baik yang diungkapkan dalam Quran dalam buku sejarah. Karena itu kita tidak mau bangsa kita mengikuti bangsa-bangsa yang sudah diberi hukuman oleh Allah SWT. Kaum bilang yang tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau bicara kemerdekaan, tidak mungkin kita tutup mata hari-hari kemerdekaan, teks proklamasi, dan hari-hari sekitarnya. Pembahasan termasuklah lahir satu piagam yang disebut dengan Rimbun Jakarta, yang disebut Muktamimah ataupun juga Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau jauh memang kita umpamakan itu piagam Jakarta. Kalau ada Al-Quran yang Maha Suci itu, kita sebutlah surat Fatihah. Fatihah itu membukakan Quran. Dia yang terlebih dalam berbagai aspeknya, sehingga dalam syarat wajib kita baca dan seterusnya. Jadi bagi siapapun zaman berganti zaman, piagam Jakarta itu atau disebut Quran dalam Dasar 45 itu yang tidak lepas dari batang tubuhnya, malah di sana ada tujuannya, ada Pancasilanya di situ. Dan filosofinya sangat tinggi. Ayat yang pertama disebutkan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan seterusnya luar biasa, hak asasi manusia. Oleh karena itu segala jenis penjajahan yang tahu harus dihapus. Kalau masih ada beberapa wilayah di bumi ini masih ada penjajahan, itu harus dihapus. Ada usaha dari kita menghapuskan penjajahan di seluruh bumi Tuhan ini. Kalau tidak, kita belum menjiwai Undang-Undang Dasar ini. Kemudian juga dalam hal lain boleh jadi penjajahan fisik, tapi penjajahan dalam bentuk lainnya tidak boleh dibiarkan. Jangan nonton terhadap penjajahan-penjajahan yang non fisik. Mudah-mudahan nak mengurangi kita, pikiran kita, tahulah mana yang sudah tidak berlaku. Lebih penting lagi, hari ini yang ketiga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya ulang, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini semua orang yang normal di bumi ini takut. Apa maknanya ini? Bahwa kemerdekaan itu rahmat kepada Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ini baru manusianya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita bisa memahaminya itu, yang mana kejadian tersebut tidak lepas dengan Tuhan, tidak lepas dengan agama. Kalau ada hari ini mencurigai agama, mencari-cari singgungan dengan agama, ini pengkhianat kepada bangsa
kepada kemerdekaan itu sendiri, pengkhianat kepada Undang-Undang Dasar 1945, pengkhianat kepada Pancasila itu sendiri. Kenapa dalam pembukaan itu alinea keempat dan seterusnya saya baca saja, negara Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Alinea kedua mengilhami lahirnya Pancasila kepada langsung tembakannya kepada tidak bernama ketuhanan yang maha esa. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang-orang siapapun mereka yang mencari masalah dengan kalimat tauhid, ini menentang Allah, ini tidak mensyukuri kepada apa yang sebenarnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kalimat tauhid lebih di atas segala-galanya. Kalau kita membenci kalimat tauhid, jangan mati dengan kalimat tauhid. Jangan minta kepada Allah husnul khatimah, minta saja su'ul khatimah. Mudah-mudahan siapakah mereka orang munafik? Siapakah mereka orang yang fasik? Siapakah mereka orang orientalis, paham orientalis? Siapakah mereka orang-orang yang ateis, yang sosialis, yang kapitalis, yang liberal? Silakan hidup berdampingan, tapi jangan jadi masalah dengan yang lebih berhak. Katakanlah ini negara demokrasi. Yang demokrasi yang banyaknya siapa? Kita punya bukti-bukti otentik ini yang mungkin disembunyikan. Jangan saling menuduh, kami bisa menuduh balik. Jangan gunakan teori tabur tuai, menabur angin, siap menuai badai. Hari ini terkenal dengan istilah labelisasi, polarisasi. Boleh. Jangan gunakan teori belah batu, satu kau injak, satu kau langitkan. Ada yang jual, pasti ada yang beli tak? Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, segera kita lihat segera filsafat, falsafi bahwa baik mukadimah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu sendiri, juga Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, secara filosofi itu maknanya luar biasa. Ini hadiah umat Islam, ketiga-tiganya plus NKRI, lahir dari rahim umat Islam. Tidak ada dalam DNA umat Islam, tidak ada tetesan darah putih umat Islam yang mengkhianati Pancasila. Kita sangat toleran, itu semua produk Islam, tapi untuk semua bangsa ini, untuk merekat bangsa ini. Betapa toleran umat Islam membuang kata-kata tentang pembukaan ini, kewajiban menjalankan ibadah bagi umat Islam, syariat Islam bagi umat Islam, dibuang. Padahal pada sejak 9 itu motor wajib keluar dulu. Sebelumnya juga dibuang. Karena ini milik kita, lahir dari rahim kita, wajar teknis negara Islam. Apa kata Soekarno? Jangan dulu, tunggu kiai-kiai, tokoh-tokoh, Anda orang hebat semuanya, jadi hebat nanti buat pemilu secepatnya. Dan pemilu nanti pasti menang umat Islam, karena orang Islam disebut terobak, kasih pemilu. Soekarno itu memperlambat pemilu merdeka 1945, pemilu pertama 55, 10 tahun tidak dibuat. Pada tahun itu juga masih mayoritas di parlemen menghendaki
tidak pernah mengkhianati dari ide. Itu karena umat Islam merasa ditipu. Secepat-cepatnya kemerdekaan itu memberikan pemilu. Karto Suwiryo dengan gagahnya, wahai Soekarno, Anda tidak tepat janji. Mutaharzakan mereka Anda tidak tepat janji. Dewan Perih mereka Anda tidak tepat janji. Muhammad Nasir juga sama. Tokoh-tokoh ini bukan pengkhianat bangsa, menagih janji. Janganlah menagih janji itu dituduh kita mengkhianati tidak. Sebaliknya komunis yang betul-betul dia dari zaman ke zaman dan tercatat dalam sejarah. Kenapa hari ini film PKI tidak dibolehkan ada lagi sama anak-anak, nonton anak-anak? Ada apa di balik ini semuanya? Oleh karena itu janganlah penumpang-penumpang gelap itu, orang-orang tidak diundang untuk membonceng negara ini, menohok pemilik asli, penduduk bumi yang sah yang telah mewariskan negeri ini. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa tolerannya umat Islam sampai hari ini. Diam itu emas, diam itu toleran. Jangan dituduh intoleran, jangan dituduh anti NKRI, jangan dituduh ini begini begitu. Nanti kebalik, tinggal balik saja siapa yang bencana. Minimal yang menyerukan seperti itu antek komunis. Lihat dalam sejarah, mereka itu mulai dari kecil-kecil, dari isu. Mereka boleh jadi menciptakan suasana nuansa marah. Tak usah yang kita kurangin, angin biar datang sendirinya. Oleh karena kaum muslimin yang berbahagia, kembali lagi kita mensyukuri rahmat Allah. Apa itu? Tujuan daripada kemerdekaan itu dalam kalimat ini disebutkan untuk memajukan kesejahteraan umum itu semua bangsa ini. Juga nanti disebutkan di dalam sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya segelintir persen yang tidak sampai 10 itu, yang 90 lagi dikemanakan. Bukankah ini berhak? Kenapa mereka dimanja yang 10% itu? Yang dulu kita buka sejarah, pakai Google boleh apa saja, munculnya syarikat dagang Islam. Kenapa? Dikarenakan dulu ada kaum konglomerat pada awal tahun 900 sekian, satu abad yang lalu. Karena ada dagang Cina seperti sekarang bekerja sama dengan penjajah Belanda, diberi angin segar. Baca sejarah itu. Akhirnya orang-orang Arab di sana kalah dengan orang Cina, dimenangkan Cina, ditekan orang-orang Arab yang berjuang dagang. Jadi hingga akhirnya mereka berhimpun membentuk syarikat dagang Islam untuk mengimbangi yang dibiayai oleh Cina, doke Cina. Lihat sejarah kembali. Oleh karena itu kaum muslimin, tujuan kemerdekaan kita akan membuat kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu kaum muslimin, hari ini kita melihat apakah ini sudah tercapai. Kira-kira begini mudahnya. Kira-kira kemerdekaan itu kalau benar-benar kita hayati, renungkan dan kita gambarkan lagi, seolah-olah kita hari ini berada dalam surga. Karena orang dulu pada saat berperang, dalam kontrak dia itu hadis Nabi atau ayat Tuhan. Di antaranya Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Baldatun negara yang bagus, Thayyibatun bagus, sejahtera. Wa Rabbul Ghafur mendapat ampunan sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira begini. Yang tempatnya sudah merdeka, apalagi sudah hampir 100 tahun, seperti gambaran di surga.
Bukan seperti gambaran di neraka. Kenapa di neraka? Karena ada sejumlah saudara-saudari kita meninggal merenggang nyawa dengan tidak mendapat aspek kesehatan yang bagus, makanan yang bagus, pakaian yang layak, rumah yang layak. Kalau ada bahasa Aceh, tiga mati Allah direduh dalam neraka. Satu saudara kita, satu orang saudara kita biarkan mereka menderita. Apakah bersembunyi-disembunyi? Satu mati mereka dengan Allah itu, maka mati tidak dapat pelayanan yang pantas. Sirutuh masuk neraka, 100 lebih mana bertukar-tukar kita masuk neraka. Kita tidak tanggung jawab yang hidup ini kepada yang hidup sesama hidup. Oleh karena itu mari kita ingatkan bangsa ini sebelum dimurkai oleh Allah. Betapa banyak bangsa-bangsa, bahkan akhlaknya minal quruni Allah. Betapa banyak kami sudah binasakan. Minal quruni dari kaum-kaum, dari bangsa-bangsa. Walaupun rakyatnya mereka tidak kembali lagi, tidak ada lagi. Namanya saja riwayat wanita penuh sejarah. Oleh karena itu kaum muslimin semuanya sangat terpengaruh kepada pimpinan kita. Apakah tingkat pusat sampai tingkat ke bawah? Apakah di instansi masing-masing, di institusi atau di mana saja? Para pemimpin punya tanggung jawab minimal kepada anak buahnya. Jadi oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya baca sedikit ini dengan bahasa Kalau ulung melaut takut kebakar, kalau ulung di darat berbo kerja, kalau ulung bineh di takut berimun, kalau ulung bineh pun takut kerja, kalau ulung bineh belang hati cematok, kalau ulung murkok habis belanja, kalau utuh geboh senipat, kalau ulung ungkat geboh mirah-mirah. Pada ulama tubuh kitab, pada rakyat gaduh mumpat, pada pejabat kekhianat bangsa. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya saya membacakan satu ayat Al-Quran yang mana Allah menyampaikan kepada kita supaya kita tidak saling menuduh dan sebagainya. Dalam surat Al-An'am 129. Apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli maqdhalimina maqdha bima kanu yaksibun. Artinya apa? Wa kadzalika, yang demikian itu, apa adanya itu, apa yang kau lihat hari ini, kau lihat hari ini, yang kau rasakan hari ini, kata Allah, nuwalli. Walai wali walid itu adalah awliya, memimpin. Nuwali atau ciptakan kepemimpinan. Bangsa zalimina, sebagian orang zalim akan memimpin bangsa orang lain lagi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Allah meringankan kita sengaja setting kuat dengan sistematis. Pemimpin-pemimpinmu tukang gigi, tukang bohong, tukang pengkhianat, tukang ingkar janji. Kau yang berjanji, kau pengkhianatinya. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Habis janji, kerja lagi, janji lagi. Bangsa sendiri kau biarkan, bangsa lain kau manis-maniskan. Binatang dagang le katem susu, anu dalam minggu di rimba. Binatang ini rimba yang asing, puas sekaligus menerkam semuanya. Kau beri sodorkan susu, enak-enak mereka susu. Anu dalam minggu, anak dalam gentungan menjerit, gerau mamaku mana, pemimpinku mana, penuh air mata, isap keringat, duduk
Mengimpas-impas. Kata Allah apa? Wa kadzalika nuwalli. Yang itu kami setting. Tahu tak? Ya Allah, aku setting sengaja. Bakal zalimina, bakal orang zalim, orang yang ciri-cirinya jelek tadi, memimpin bangsa itu yang kira-kira mayoritasnya seperti itu. Bima kanu yang sibun, kata Allah. Kenapa? Tahu kenapa? Bima kanu yang sibun. Karena itulah kerja-kerja kalian hari-hari secara umum bangsa ini masih pada darah. Si munafik yang tampil, masih si fasik yang tampil, masih si penjilat pajak lidah yang tampil, masih mafia itu yang menentukan hitam putih bangsa ini. Oleh karena itulah kacaunya kalimat itu. Mudah-mudahan tidaklah apa ayat ini kita. Mungkin ada nanti lebih pahit lagi lebih parah ini. Bukan kita. Naudzubillah dari. Mudah-mudahan baiknya ada manfaatnya bagi kita semua. Kita bisa menikmati kemerdekaan seperti di surga saya saja. InsyaAllah.